Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baiklah bersama memulaikan segala tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Kita awali dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu mengasihi dan memberkati hidup kami. Kami bersyukur Engkau hentar kami menikmati perjalanan kehidupan di hari baru, di hari Sabtu 13 Maret 2021. Kami hendak memulaikan segala tugas kerja kami di hari ini. Namun kami mau beribadah kepadamu. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti dan kami pahami. Dan firman-Mu menuntun langkah hidup kami di sepanjang hari ini dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Maka Engkau yang mau berbicara bagi kami sedia mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita baca bagian berita firman Tuhan. Dalam bacaan firman Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita hidup di tengah dunia ini. Kita dikelilingi oleh banyak orang. Entah mereka itu kita kenal atau tidak. Entah mereka itu adalah saudara kita, sobat kenalan kita, sahabat kita, rekan kerja, rekan pelayanan kita, ataupun siapapun dia. Dari antara banyak orang itu, ada yang berikhtiar baik bagi kita, pun ada yang berikhtiar tidak baik. Bacaan kita hari ini mengisahkan kehidupan umat Tuhan yang berada di halayak banyak orang. Mereka mengalami penganiayaan yang berat akibat dari Saulus yang mengikhtiar yang jahat terhadap kehidupan umat Tuhan. Saat mana jelas dikatakan dalam bagian berita firman Tuhan ini, Saulus berusaha membinasakan jemaah itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus sangat membenci orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ia tidak senang melihat umat Tuhan diberkati dari kehidupan beriman umat Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, belajar dari berita firman Tuhan kita hari ini, ketika kita menghadapi realita kehidupan dalam perjalanan hidup ini, saat mana kita berhadapan dengan orang yang berikhtiar jahat terhadap kita, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Kita jangan langsung terbawa situasi atau arus yang membuat kita menyerah, atau kita terbawa perasaan dalam situasi yang tidak mengenakan terjadi. Tetapi kita harus mengendalikan hidup kita, diri kita. Kita harus tetap tenang sambil kita tetap ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang adalah pembela hidup kita. Dia yang menjadi penuntun dan pembimbing langkah perjalanan hidup kita ini, ya. Sehingga kita harus berserah kepadanya. Ketika kita berserah, bukan berarti kita menyerah, tetapi kita menyerahkan segala yang terjadi dalam hidup ini
hanya kepada Tuhan. Beban hidup, persoalan, pergumulan kita, karena Dia sangat mengerti dengan keberadaan hidup kita. Kita harus jaga kualitas hidup beriman kita kepada Tuhan. Kalau ada orang merancang hal yang jahat, yang tidak baik dalam hidup ini, sesungguhnya sebagai orang beriman, kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita harus mewujud nyatakan kehidupan yang sungguh beriman kepada Tuhan, yang mau mengendalikan hidup, mau menata hidup sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita harus ingat, tidak ada yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Walau banyak orang mereka-rekakan yang jahat bagi kita, kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang merancang rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera dalam hidup kita. Tuhan menolong kita, memampukan kita mewujud nyatakan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena di hari yang baru ini kami boleh lagi dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh dituntun oleh berita firman kehidupan yang terberi bagi kami, mengingatkan kami untuk bagaimana kami mengingat pada rencana dan rancangan Tuhan yang sesungguhnya menghentar kami pada kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Ketika kami diperhadapkan dengan orang-orang yang merancang rancangan yang tidak baik bagi kami, maka tuntunlah kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, sehingga kami benar-benar punya keyakinan pada jaminan firman yang boleh disampaikan, bahwa Tuhan merancang rancangan yang baik dalam hidup kami. Kami tetap ada dalam penguasaan diri menghadapi orang-orang yang merancang kejahatan di hidup ini. Maka ini kami Tuhan berdoa, bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Kami serahkan seluruh rencana kerja, aktivitas pelayanan kami di sepanjang hari ini. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat menjalankan tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.